Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Hindun dan kedua rekan saya yang bernama Abdullah Hussein dan Nashfani Daul Azmi akan mempresentasikan mata kuliah fikih jinayah yang berjudul Percobaan Melakukan Jarimah, Pengertian dan Permasalahannya. Yang pertama, saya akan membahas pengertian percobaan melakukan jarimah. Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan jinayah. Tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti perbuatannya karena ada suatu sebab yang membuat pelaku itu berhenti. Misalkan ternyata dia salah orang, mau melakukan kejahatan tapi salah orang. Jadi tiba-tiba tuh perbuatannya berhenti di tengah jalan dan belum selesai. Dalam hukum Islam, jinayah itu didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, dan orang yang melakukan larangan itu akan diberikan hukuman atau sanksinya sesuai perbuatan yang dia lakukan. Jadi definisi kejahatan itu sendiri, kalau kejahatannya itu sudah dilakukan, sudah terjadi dan sudah memakan korban, nah dia bisa ditentukan hukumannya dalam syariat Islam. Dapat dilihat dari definisi konsep kejahatan dalam hukum Barat dan Islam itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi perbedaan yang jelas itu muncul dari sumber hukum, sejarah terbentuknya peraturan tentang kejahatan itu sendiri dalam negara barat, dan teori Islam itu berbeda. Para ahli hukum Islam yang menggunakan istilah jinayat untuk kejahatan. Jinayat itu dia dalam bahasa Arab yang berarti kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini terbentuk infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti seorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain. Para ahli hukum menerapkan pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Tetapi mayoritas ahli hukum menerapkan istilah jinayat dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang, anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik atau aborsi dengan sengaja. Ahli-ahli hukum lain keberatan jika istilah ini dipakai untuk kejahatan yang dihukum dengan hudud atau kisos. Jadi perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan yang aktif atau pasif yang dapat merusak atau mengganggu terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, kehormatan, dan ide-ide yang diterima oleh masyarakat itu sendiri. Syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang di atasnya berdiri bangunan besar masyarakat. Nah, ketentuan syariat bagi manusia agar hidup dengannya itu ya harus menjauhi larangan-larangan atau kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh syariat agama Islam maupun baik agama dan hukum. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hussein dan rekan saya Nashwani Daul Azmi dan Siti Hindun. Kami mahasiswa Universitas Darun Najah, program studi Hukum Keluarga Islam. Izin mempresentasikan untuk mata kuliah Sosiologi Hukum Islam yang berjudul Percobaan Melakukan Jarimah, Pengertian dan Permasalahannya. Baik, yang pertama ialah pengertian percobaan melakukan jarimah. Berikut bahasan yang pertama ialah definisi percobaan, yaitu memulai melaksanakan suatu tindakan dengan maksud melakukan jarimah, tetapi tidak selesai dikarenakan alasan di luar kendali pelaku. Kemudian untuk hukuman untuk si percobaan ini ialah percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau kisos.
tetapi diberi hukuman takzir yang ditentukan oleh penguasa atau hakim. Kemudian bahasan yang kedua ialah peran takzir dalam percobaan jarimah. Yang pertama ialah kewenangan penguasa, atau yakni hukuman takzir diserahkan kepada penguasa negara atau hakim untuk menetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan fleksibilitas hukum Islam, yakni dalam beberapa hal hukum Islam memberikan fleksibilitas agar sanksi bisa disesuaikan dengan konteks dan keadaan. Kemudian bahasan yang ketiga, definisi kejahatan dalam hukum Islam ialah kejahatan atau jarimah, yakni pelanggaran atau pelanggaran terhadap aturan syariat yang berupa tindakan aktif, komisi atau pasif omisi yang membawa hukuman dari syariat. Kemudian untuk jenis kejahatannya, tindakan dilarang oleh syariat jika mengganggu ketertiban sosial, keyakinan, kehormatan ataupun hak individu. Kemudian bahasan yang keempat ialah istilah jinayat atau jinayah dan penggunaannya. Makna jinayah mengacu pada perilaku buruk terhadap orang lain, termasuk kejahatan serius seperti pembunuhan dan kekerasan fisik. Kemudian pemakaian istilah dalam syariat, jinayah sering digunakan untuk kejahatan yang mengakibatkan kehilangan nyawa atau anggota tubuh. Kemudian bahasan yang kelima ialah perbedaan hukum Islam dengan hukum Barat. Sumber dan perbedaannya, yang pertama ialah sumber dan tujuan hukum. Hukum Islam bersumber dari syariat dan bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, sedangkan untuk hukum Barat cenderung berbasis kepada hukum buatan manusia dan berorientasi pada hak individu. Hubungan dengan moralitas ialah hukum Islam ini lebih erat terkait dengan moral dan tatanan kolektif dibanding hukum Barat. Kemudian bahasan yang keenam ialah tujuan penerapan hukuman dalam syariat. Nah, yang pertama, tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat dan nilai moral. Hukuman dalam syariat bersifat preventif untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Konsekuensi hukuman yang berikutnya ialah konsekuensi hukuman, yaitu menjaga agar masyarakat mematuhi aturan demi kebaikan kolektif, bukan hanya sekedar untuk menakut-nakuti individu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Baik, saya lanjutkan pembahasan kita yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis percobaan jarimah. Percobaan jarimah sendiri memiliki macam-macam atau jenis-jenis berdasarkan cara melakukannya dan konsekuensinya. Yang pertama ada percobaan jarimah pembunuhan. Percobaan jarimah pembunuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan yang tanpa disengaja. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang menggunakan alat yang dapat membunuh seseorang dan sebelumnya sudah ada niat dalam orang tersebut untuk membunuh seseorang. Nah, sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan disengaja ialah bila telah memenuhi syarat maka dia wajib dikisos, dan apabila mendapatkan maaf dari keluarganya maka ia dapat dibebaskan dan hanya membayar diyat atau denda. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk melakukan qisas berkenaan dengan orang-orang yang telah dibunuh. Yang kedua ada percobaan jarimah pembunuhan semi sengaja, yang artinya orang tersebut menganiaya seseorang dengan alat yang tidak dapat membunuh seseorang, namun orang tersebut meninggal, dan sanksi pembunuhan ini ialah tidak wajib diqisas tapi hanya membayar denda berat kepada keluarga korban. Yang ketiga ada pembunuhan tanpa disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang
sebelumnya dia tidak berniat untuk membunuh orang tersebut. Nah, sanksi orang tersebut ialah membayar denda atau diat tapi ringan kepada keluarga korban yang telah dibunuh. Yang kedua ada percobaan jarimah pencurian, yaitu apabila ada orang yang mengambil barang orang lain yang bukan haknya tanpa sepengetahuan orang yang memiliki barang tersebut. Sanksi orang yang telah melakukan pencurian ialah dipotong kedua tangannya dan ia harus mengembalikan barang yang telah ia curi, dan apabila sudah tidak ada maka ia wajib menggantinya. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim, yang artinya laki-laki pencuri dan wanita-wanita pencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan apa yang telah ia kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang ketiga ada percobaan jarimah perampokan, yaitu perampokan ini yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berniat untuk merampas harta orang lain. Nah, jarimah atau sanksi dari jarimah perampokan ini yang pertama ada dibunuh, yang kedua disalib, yang ketiga dipotong tangannya dan kakinya secara sila, yang keempat ia dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang keempat ada jarimah zina. Jarimah zina ini dibagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghair muhson. Yang pertama zina muhson ialah zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah, posisinya dia telah menikah. Sanksinya ialah ia dihukum rajam, yaitu dilempari batu hingga mati. Yang kedua ada zina ghair muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, dan sanksinya ialah dipukul 100 kali dan diasingkan selama setahun. Yang kelima atau yang terakhir ada jarimah minuman terlarang, yaitu jarimah meminum minuman khamr, yaitu menurut Imam atau mazhab Syafi'i yaitu didera selama 80 kali, menurut mazhab Hanafi didera selama 40 kali, dan pelaksanaan hukumannya dilakukan setelah semuanya benar-benar terbukti dan dilakukan di depan halayak umum atau disaksikan oleh banyak orang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.